Dia tuh duduk di salah satu akar duduk dan ngeliat tangannya Singkus itu begini-begini cuy, kayak mau ngomong tapi nggak bisa pakai tangan gitu kan, dan kok nggak ada gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain lagi tentang si Jaya lagi nih. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di sini. Tanpa banyak basa-basi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Dan jangan lupa ngopi biar nggak panik ya. Sekarang tanggal 1, udah 2024. Gimana malam tahun baruannya? Menyenangkan? Apa belak-belok ente biasanya nih buat kaum muda pasti pada belak-belok ya belak-belok itu ke tempat makanan, wisata gitu kan. Ya gue yakin lah penonton gue mau orangnya soleh dan soleha gitu kan, nggak ada yang solehot dan soleh yang lainnya gitu ya. Intinya jangan suka belak-belok, jangan suka menu-menuhin hotel tadi malam. Pokoknya yang ngerasa menu-menuhin hotel pasti lu bakalan cengar-cengir hari ini gitu kan. Emang ada bang? Hah? Emang ada ya? Ya ada aja. Udah ya, kalau gue sih tahun baru ya udah pasti mudik lah. Ntar lu bisa lihat story gue gitu kan, gue udah pasti mudik. Dan kita bakal ke ceritanya ke si Jaya. Kondisi pada saat itu Jaya kebetulan nih cuy, kebetulan karena memang Ilham ini nggak ada, sedang melanglang buana nyari kitab suci entah kemana gitu kan cuy. Sampai akhirnya mereka berdua atau Jaya dan Gus ini dapat jadwal atau dapat tanggal yang memang mereka tuh liburnya barengan, gabutnya barengan. Jadi mereka mutusin buat duo naik ke gunung gitu kan cuy. Nah naik ke gunungnya ini tuh sebenarnya ya nggak terlalu jauh sih, gunung-gunung yang masih ada di daerah Jawa Barat. Dan ketinggiannya pun ya biasa-biasa aja gitu. Dan lu udah tahu lah ya, gunung sejuta umat yaitu gunung gede. Nah kondisinya pada saat itu Jaya Manggus ini memang jauh-jauh hari itu, wah gua ada tanggal nih, lu bisa nggak gitu kan. Akhirnya dapat klub gitu kan. Jadi ketika udah mau berangkat itu mereka, atau udah mau mendekati hari H, mereka udah siap semua, udah kayak tak, tinggal besoknya mau berangkat kumpul di rumah si Jaya ini cuy. Singkatnya ketika packing gitu kan, atau mereka ngecek lagi perlengkapan di rumahnya tuh. Gimana nih, udah ada semua. Tiba-tiba Anggus nyeletuk, yakin nih berdua? Ya yakin gak yakin udah berangkat aja lah, lagian juga gunung gede ini kan. Dan lagi ya semoga dapet pendaki atau tim yang bisa dibarengin. Dalam arti ya nanti kita membaur aja, so asik gitu kan, daripada gabut kan nanti kita berduaan. Ya udah deh kalau kayak gitu. Tapi aman gak nih, kata Anggus tuh. Aman gak, dia bilang gitu kan. Udah berangkat aja, tenang aja, nggak ada sesuatu yang aneh naik gunung itu. Anggus langsung nyeletuk lagi, alah nggak ada yang aneh gimana, hampir rata-rata naik gunung ada aja kejadiannya. Emang lu yang bikin apes kalau naik gunung tuh, kata Singkus tuh gitu. Nggak bikin apes itu tandanya demi sono demen sama gua. Udah biarin aja, santai aja. Udah tuh mereka ngobrol panjang lebar dan ke kuping sama orang tuanya, sama orang tua si Jaya gitu kan. Orang tua itu bilang, makanya naik gunung itu sholat, ibadah, jangan pada ninggalin sholat. Giliran naik sama Ilham aja lu pada getol lu sholat, nggak ada itu bocah aja lu belang bentong gitu kan ibadah. Mereka tuh kayak ketawa sambil kelemes gitu. Ya
nggak ada sesuatu hal yang mereka pikirkan, ya nggak tahu juga namanya ibadah gitu kan. Tapi ya mereka rajin sholat kok. Singkat cerita, mereka mulailah berangkat pada saat itu tuh mereka malam-malam, dan mereka ngejar pagi biar bisa summit atau bisa trekking itu di pagi hari gitu kan. Mereka tuh nggak mau yang namanya kena malam. Sampailah mereka di base camp. Sampai di base camp ini kondisi jam ya masih subuh cuy. Setelah azan subuh tuh mereka sampai gitu kan, dan mereka istirahat sejam 2 jam, ngerbahin pinggang dulu. Enak kali ya Kus, iya nih pegel juga kan boncengan motor gitu. Yaudah dah ngerebahin dulu. Ngerebahin lah mereka badan. Dan ternyata ketika rebahan saking enak, namanya di kaki gunung kan, di base camp juga lumayan dingin cuy. Mereka tuh pules dan gak ada yang bangunin dari si pihak base camp pun. Dan ketika bangun, Kus bangun. Apaan sih? Ini udah jam 2. Pas ngeliat, aduh, Angkus sudah garuk-garuk kepala begini. Kenapa kesiangan? Cancel aja kali ya, kita melipir camping aja. Elah, logistik udah banyak nih, kita nggak mungkin cancel. Udah berangkat aja dah. Ya udah yuk, prepare sejam bisa kali. Trekking malam dong. Ya udah nggak apa-apa, Bismillah aja, Bismillah gitu kan. Ya udah mau nggak mau kan, akhirnya mereka trekking malam tuh. Singkat cerita, nah akhirnya mereka berangkat kan nih cuy. Di awal-awal ini tidak ada sesuatu hal yang aneh, cuman ya mereka kesorean doang kan. Sampai di pos 1 itu udah mulai memasuki jam 5 lewat lah. Kenapa ritmenya lama? Karena kan Ungkus ini bisa dibilang lumayan cukup lama dia nggak naik. Ya hampir sekitar 1 tahun lebih lah dia nggak naik. Jadi fisiknya tuh kayak ngap banget kan. Sampai diledekin sama si Jaya. Alah, makanya olahraga, giliran suruh naik gunung aja jalan lelet banget kayak keong. Angkus tuh ambil melotot dan dia bilang, ngomong doang lu, udah tenang, ini penyesuaian gitu kan. Udah tuh jalan lagi mereka dengan ya sambil ceng-cengan gitu kan, sambil bercanda. Ketika melewati pos 1 ini, Angkus mulai ngerasa heran. Jay, kok sepi ya? Nggak ada pendaki lain. Ya namanya juga sore gitu kan, udah pasti sepi. Udah nggak apa-apa, nanti juga di atas banyak orang gitu kan. Iya sih, tapi kan gunung ini biasanya rame. Tapi kok ini sepi banget, nggak ada yang turun. Bahkan tukang dagang pun kayaknya jarang banget. Udah bisa lo tebak kan, kalau naik gunung ini udah pasti pedagangnya tuh banyak. Udah nggak apa-apa, lagi libur kali, mereka lagi jalan-jalan, lagi healing. Udah yuk ngoceh mulu dari tadi, bilang aja lu kalau capek, kita istirahat. Bukan kayak gitu. Ya udah deh. Ya udah jalan lagi sampai di pos 2 ini mereka kena maghrib gara-gara memang jalannya lelet banget atau santai banget kan. Di pos 2 ini akhirnya mereka ngopi dulu kan. Jaya ini bilang, ngopi dulu kali ya, enak di sini. Tanggung kali pos 3. Gue nggak mau kalau pos 3, malu gue di pos 3, kata Jaya itu. Lah malu kenapa? Lah kayak nggak tahu aja lu di pos 3 ada apaan. Udah kita ngopi di sini aja. Kalian nunggu maghrib gitu kan. Ya udah deh, ngopi lah mereka. Bikin kopi, dan setelah kopi jadi tuh sholat kali ya biar kita nggak digangguin demit. Lu mah giliran naik gunung sholat lu ketakutan kan lu, kata Angkus tuh. Ya udah sih nggak apa-apa. Ya udah yuk sholat lah mereka. Akhirnya mereka berjamaah kan sholat. Setelah selesai sholat baru menikmati kopi gitu. Aduh nikmat banget ya. Angkus ini udah bilang nih, kita ngecamp di pos 2 aja kali ya, nggak usah nerusin. Toh kita juga udah sering ini ke Gunung Gede. Ya elah cupu banget sih, kata Jaya. Terusin, tanggung, dia bilang gitu kan. Daripada di sini nanti ada yang gangguin. Selesai ngomong kayak gitu Jaya, tiba-tiba ada yang ketawa dari atas pohon, cekikikan. Anggus langsung ngejitak pada si Jaya dong. Otak gitu kan. Tuh kan, baru gue lu bilang, makanya jangan ngomong, jangan sekata-kata apa. Maksudnya jangan sembarangan gitu kan. Aduh iya lagi. Yaudah yuk kopi habisin. Ngopi dihabisin tuh cepet-cepet sama mereka, dan mereka langsung buru-buru. Dan kondisinya mereka berdua nggak nyari sumber suara tersebut karena tahu suara ketawa tersebut itu bukan dari manusia, melainkan dari kuntilanak. Akhirnya mereka beres-beres dan terusin perjalanan lagi. Pas dalam perjalanan ini kabut mulai muncul. Gunung Gede atau gunung manapun ya kalau udah malam itu biasanya kabut sering muncul kan cuy. Jalan, Angkus bilang jangan jauh-jauh ya.
Iya, bawel banget, bilang aja takut. Ya udah tukeran gitu kan. Tukeran lah, di yang awalnya Jaya depan tukeran, Engkus yang Engkus yang depan gitu kan, jalan aja. Lagi enak-enak jalan. Engkus ini di depan kayak ngeliat itu pendaki kali ya. Lagi istirahat gitu kan. Ada cahaya. Cahayanya tuh bener-bener kayak cahaya lampu gitu kan. Jai, tuh ada pendaki, ternyata alhamdulillah ada barengannya gitu kan. Tuh kan, emang ada, udah santai aja. Iya maaf, yaudah yuk kita cepat-cepat. Kondisi Engkus itu agak mempercepat jalannya cuy, karena pengen ada barengannya. Karena horor juga kalau sama si Jaya. Masalahnya Jaya ini daya pikat sama demit tuh kayaknya dekat banget gitu kan. Jalan udah mau mendekati, mungkin jarak beberapa meter, Engkus ini diem. Si Jaya negur, ngapa diem sih? Capek ya? Ya udah istirahat, lagian ngejar-ngejar yang depan. Engkus masih diem dengan kondisi berdiri gitu kan. Nah sedangkan si Jaya ini kan agak berjarak ya, maksudnya kayak dia tuh duduk di salah satu akar duduk dan ngeliat tangannya si Engkus itu begini-begini cuy, kayak mau ngomong tapi nggak bisa pakai tangan gitu kan. Dan kok nggak ada gitu, mungkin pengen kayak megang narik si Jaya gitu kan. Akhirnya ditegur sama Jaya, ngapa sih tangan lu kayak begitu, nyakitan lu ya, dia bilang gitu kan. Si Engkus itu nggak ngomong sama sekali, tangannya cuma kayak begitu-begitu doang. Jaya mulai merinding nih, ini bocah ngapa lagi. Ngeliatlah dia ke depan, tek, diperhatiin terus sama si Jaya ini kan. Itu cahaya apa ya? Lampunya kayak bener-bener senter atau kayak kayak headlamp gitu cuy, nyorot gitu kan. Tapi nggak ada manusianya gitu. Akhirnya Jaya ini nepuk bahunya si Engkus, tek. Itu apaan? Engkus langsung balik dong. Cuman gelengin kepala doang, tanda nggak tahu apaan yang ada di depan itu kan. Aduh gimana ya, udah mungkin headlamp orang kali jatuh gitu kan. Iya kali ya, dalam hati Jaya gitu kan. Yaudah yuk jalan. Tapi Engkus ini nggak mau. Ayo jalan, didorong-dorong tuh sama si Jaya tuh, si Engkus tuh. Terus didorong-dorong nggak mau. Penakut banget sih, yaudah gue yang depan. Jaya pindah ke depan, tek. Terus jalan, ternyata si Engkus ini nggak ngikutin. Sampai akhirnya Jaya udah mulai mendekati, Jaya langsung balik lagi, lari ke belakang lagi, seret. Sialan tuh, dia bilang gitu kan. Wah kebangetan lu nggak ikut jalan. Aduh itu apaan lagi di depan ya, serem banget gitu. Ternyata di depan itu Jaya ngeliat sosok kepala doang cuy, tapi tanpa badan, itu pakai headlamp gitu. Dan mukanya tuh kayak ngebelangah gitu, kayak begini aja melotot. Dari situ, padahal dari jauh itu nggak kelihatan kayak ada kepala, nggak ada, kayak cuman senter doang ngeliat. Tapi udah didekati kok kenapa tiba-tiba ada kepala gitu kan. Jaya tuh langsung istighfar dong, astagfirullahaladzim gitu kan. Dan dari situ ditariklah Engkus. Dan pas ditarik itu disuruh duduk, udah kita diam di sini dulu. Engkus akhirnya baru mau ngomong, tuh kan gue bilang dia apa, kita mendingan camping aja, nggak usah naik gunung. Penunggu sini tuh udah kenal banget sama lu, dia bilang gitu kan. Udah biasa kayak begituan mah, udah biarin aja, ntar juga pergi. Udah yuk kita nyebat dulu biar agak santuy gitu kan. Ya udah ya, nyebat lah. Mereka ngobrol tuh kayak mengalihkan biar nggak terlalu takut kan. Sampai akhirnya Jaya ini ngeliat ke atas, wah, lampu senter itu udah nggak ada, cahaya itu udah nggak ada. Jaya itu bilang, udah nggak ada nih kayaknya gitu kan. Udah yuk jalan lagi lah mereka, tek sampai di pos 3. Ternyata sesampainya di pos 3 mereka dikagetin, ada beberapa senter cahaya lagi, yaitu pakai headlamp cuy. Ya kayak pendaki yang lagi pada ngeres di shelter gitu kan. Wah alhamdulillah kita udah sampai kan. Udah yuk kita dekat-dekat sama pendaki lain. Dan di pos 3 ini benar-benar kondisinya riuh banget, kayak sama kayak banyak pendaki lah gitu cuy. Tapi mereka berdua nggak
bahwa di situ warungnya tutup. Dan aneh banget pada saat itu kenapa tumben-tumbenan warungnya tutup gitu kan. Ya udah yuk jalan. Udah mulai dekat, Engkus langsung narik Jaya. Apaan sih narik-narik? Lu gak ngerasa ada yang aneh, kata Engkus. Aneh kenapa? Lu perhatiin pendakinya. Itu bener-bener kayak pendaki cuy. Bener-bener kayak pendaki. Tapi muka mereka pucat dan tatapan mereka datar semua. Jaya tuh kayak merhatiin kan. Ditengok kiri kanan, kondisi head center kan di sini headlamp ya. Kalau nyenterin ke mereka, otomatis senternya pun ngikut kan. Dan itu kesenterin ke muka mereka. Yang awal-awalnya muka mereka nggak nengok, tiba-tiba serentak nengok semua ke Jaya dan Engkus. Jaya sama Engkus panik dong. Seperti biasa, Jaya langsung rapalin tuh. Benar-benar doa paling mujarab menurut dia, yaitu doa makan. Dari situ Engkus antara bingung kan, mau ketawa, mau ketakutan juga, dicampur panik juga. Akhirnya gara-gara kelakuan si Jaya ini, Engkus ini narik dan nyeret si Jaya. Buru lari lu malah baca doa makan lagi gitu kan. Ayo cabut, nggak bener di pos. Terus lari, ditarik setengah lari, nggak lama ada suara ketawa. Dan suara ketawa itu berasal dari arah depan mereka. Mereka langsung refleks nengok. Cek, mampus, di depan ada Mbak Kunti lagi gitu kan. Aduh ini gimana ini? Engkus sudah mulai nih kepanikan, udah pucet-pucet gimana gitu kan. Karena depan mentok, belakang mentok. Lagi-lagi mereka kena prank mulu gitu kan, selalu dijebak antara depan belakang, kiri kanan suka ada juga. Bingung tuh mereka, aduh gimana nih Jay, aduh gue juga agak tahu lagi. Ya udah yuk baca doa yang kita bisa aja. Ya tapi kagak doa makan juga. Ya biarin, siapa tahu mereka takut. Orang gue cuma apanya doa itu doang, dia bilang. Ya setidaknya kalau surat Anas kek apa kek, lu baca doa makan kek, mau makan aja. Ya nggak apa-apa. Emang lu beneran mau makan tuh demit gitu kan, kata si Engkus tuh. Udah bawel. Udah kita baca doa aja dalam hati. Ngapain dalam hati? Bukan baca yang kenceng. Banyak nanya. Akhirnya mereka baca doa dan diam stuck tuh di situ. Baca doa terus dan nengok ke belakang. Pendaki itu center atau headlamp yang mereka pakai itu nyenter ke si Engkus sama Jaya ini. Dan sosok Kunti itu pun terus-terusan ketawa. Dan ketika mereka udah bingung mau ngapain lagi dan mereka cuma bisa pasrah karena kondisinya mereka stay di situ. Itu lama cuy, bisa ada setengah jaman. Dan mereka pun udah ngerasa kedinginan kalau kelamaan. Dan mereka sebetulnya mau kayak udahlah terobos aja gitu kan, nggak usah banyak cincong. Dan ketika mereka lagi mau nerobos, mereka kan jadi kondisinya tuh saling ada pada depan nih. Mereka ngeh bahwa senter itu nyorot ke mereka. Senter itu tuh kayak ngilang gitu aja tapi ke atas. Terus kayak terbang gitu cuy. Nengok mereka berdua pelan-pelan gitu kan. Set. Dan nengok lagi ke arah Kuntinya. Kunti itu udah hilang cuy. Dan sosok itu juga udah terbang gitu kan. Tuh kan udah terbang. Cabut. Mereka tuh langsung pergi ketika demit itu udah hilang kan. Dan sempet-sempetnya Engkus ini dia ngebercandain si Jai, lu ngapa kagak nebeng sama mereka aja? Kan enak tuh terbang. Langsung dong kayak di sliding sama si Jai ini. Lu bercanda gak usah kayak begitu. Ntar lu disamperin lagi, lu panik lagi. Udah ya buru-buru. Udah gak beres di pos 3. Emang di pos 3 ini benar-benar horor dan angker gitu kan. Akhirnya mereka terusin perjalanan. Baru setengah perjalanan pos 3 dan pos 4 nih di tengah-tengahnya. Mereka dihadapan lagi dengan satu sosok yang memang udah jadi ciri khas di Gunung Gede Via Putri kalau di area tersebut. Ya intinya dari pos 3, pos bawahnya atau pertengahannya itu selalu muncul nenek-nenek itu. Dan kondisi si nenek tersebut itu lagi duduk di salah satu akar. Tapi akarnya ini kan jalan Gunung Gede itu kan gede ya, maksudnya lebar kan. Mereka ini jalan kiri sedangkan si sosok nenek tersebut itu ada di sebelah kanan. Jaya tahu sedangkan Engkus enggak gitu kan. Jalan akhirnya harusnya ya
Jaya ini nggak bilang lah ke Singkus atau nggak peringatin sesuatu, tapi karena nggak mau cuman dia doang yang lihat nih, Jaya ini langsung ngomong, Kus jangan nengok ke kanan, ada cewek cakep gitu kan. Wah yang bener, namanya juga manusiawi, langsung nengok. Cet. Langsung balik lagi dong, digebuk lagi kepalanya sama si Ingkus. Dasar lu, giliran sama yang begitu aja lu, kan udah gua bilang jangan nengok, ada cewek cakep. Dan mereka tuh langsung mempercepat jalannya lagi. Mereka tuh merasa udah ngelewatin sosok nenek tersebut, tapi kenapa sosok nenek tersebut tuh kayak seolah ngomong, mau kemana cu, gitu kan. Mereka tuh langsung diem berdua, merinding semua. Dan gak lama si Engkus ini narik carrier atau dari bagian belakang tasnya si Jaya, dipegangin, tak, gua depan deh, lu belakang aja. Dan dari situ Jaya pun, gak, lu belakang aja, gak mau, udah ayo buru. Akhirnya karena mereka berantem gitu, mereka kepleset, geduk gitu kan. Tuh kan rese banget, rusuh banget sih dulu gitu, kata si Jaya tuh. Ya gue takut banget nih, itu sosok nenek serem banget lagi. Udah mah mukanya keriput, rambutnya acak-acakan. Ya pokoknya enggak dah, gue pengen buru-buru cabut, gak apa-apa dah, yang tadi dah. Lagi-lagi Anggus ini bilang mendingan demit yang di pos 3, ya sosok Kunti atau sosok pendaki itu. Selesai ngucap kayak gitu, dari atas itu banyak pendaki turun. Mereka sadar bahwa di atas itu ada yang turun, tapi mereka merhatiin dulu ini beneran pendaki apa bukan. Ternyata pendaki yang dari atas itu langsung udah kayak berapa meter lagi, dan itu jalan ke samping mereka. Dan pendaki yang mereka lihat itu sama pendaki kayak yang di pos 3. Semua mukanya pucet tanpa ekspresi dan benar-benar dah. Mereka berdua tahan napas dan gak ngedip juga dan diem. Karena hal yang paling ditakutin adalah bukan masalah jalannya, takut tiba-tiba diem dan nengok gitu kan. Dan mereka kayak diem seolah kayak aku nggak kelihatan gitu kan. Bahkan ya ini nggak kelihatan, gue punya ilmu ngilang gitu kan. Padahal kan demit ya cuy, jalan dan ternyata bener cuy, sosok pendaki gaib ini itu pergi tanpa nengok sedikit pun. Udah yuk buruan, udah lu kalau mau depan dah, kata Jaya, karena udah pusing banget gitu kan. Lagian hayo aja narik tas. Akhirnya Engkus di depan, Jaya di belakang. Mereka jalan, singkatnya mereka sampai di pos 4. Sampai di pos 4 ini kondisi fisik mereka dan mental mereka udah capek banget dan udah down banget kan. Mereka tuh kayak, aduh kita nggak camp di sini aja kali ya, nggak bisa nih disurken. Karena kondisinya pas udah sampai di pos 4 ini itu sekitaran jam 10 lewat cuy. Dan udah mager banget, mereka udah capek, udah dingin, udah lapar juga. Mereka tuh butuh asupan untuk mengisi perut mereka. Kalau diterusin lagi mereka yang ada kecapean. Tapi kalau nggak diterusin tanggung kan, pos 4 ke pos 5 itu dekat. Dan kayak rundingan dan ya udahlah kita ngedirin tenda aja di sini. Ngedirin tenda lah mereka. Mereka itu belum mendirikan, jadi kayak mau bongkar dan udah siap-siap nih masang. Kondisi tendanya udah di luar. Tak, itu ada suara cekikikan ketawa lagi dan dibarengin sama suara si nenek tersebut. Cuk, mau kemana? Mereka berdua lagi megang tenda nih kayak lagi diem aja. Angkus langsung bilang, itu nenek ini ngapain ngikutin sih? Kenapa enggak ngikutin yang lain gitu? Kenapa ngikutin kita doang, Jaya? Demen kali sama lu kan ganteng gitu kan. Lu gak usah ngadi-ngadi. Terus ini gimana? Kita udah bongkar tenda kayak gini, beberapa alat juga udah ada yang di luar. Kita mau ngecamp di sini apa lanjut lagi nih? Emang bisa kita packing? Udahlah kita packing lagi aja, nggak bener nih ngecamp di sini. Akhirnya mereka langsung packing dan itu packingannya asal lu kalian tahu cuy. Packingannya tuh bener-bener nggak beraturan lah. Bahkan tendanya itu sampai diusel terus dipegang di tenda yang begini, dan jalan mereka itu cepet banget.
Ya kurang lebih dari 4 ke 5 itu 1,5 jam. Dan karena mereka juga sampai di Surken itu sambil ngeres-ngeres dulu kan, kurang lebih jam 12 tuh mereka. Sampai di Surken ini mereka langsung diem ngelamun aja kan. Aduh, kenapa kita diikutin terus ya? Ya lagian mau gimana, lu sih bercandanya kayak begitu. Lu tadi udah nggak ada yang bener, udah kita berdua salah. Udah yuk kita bikin tenda. Akhirnya mereka mendirikan tenda di spot yang memang banyak banget gitu kan. Akhirnya mereka bikin tenda, dan mungkin sekitaran setengah jam lah mereka beres-beres itu, dan selesai lah. Ketika selesai mereka masak-masak, dan kondisi masaknya ini pun mereka di dalam tenda karena nggak mau kalau di luar gitu kan, udah dingin terus sepi juga. Dan mereka tuh kayak ngerasa aneh kok tiba-tiba sepi. Ya mungkin mereka semua pada ngecampnya tuh di mata air gitu kan. Ya udahlah nggak apa-apa. Mereka masak-masak dan mereka juga ngobrol, tidak ada sebuah pembahasan tentang masalah demit di situ juga. Dan mereka berharap masakan cepat jadi, mereka makan terus mereka istirahat gitu kan. Masakan ini baru setengah jadi, lagi-lagi ada suara nenek itu. "Cu, mau kemana cu?" Itu Jaya langsung murka dong. Jaya itu langsung teriak, "Ngapain sih ngikut-ngikut? Bagi apa? Udah jangan ikutin kita berdua. Kita kesini nggak ngapa-ngapain. Kita kesini cuma mau camping, nggak aneh-aneh. Udah jangan ikut. Kalau mau ikut-ikut ntar aja. Kalau mental gue udah berani, udah ya nek, turun. Nggak usah ikut naik ke atas, dingin gitu kan. Udah di bawah aja yang agak ngetan," kata Jaya tuh. Engkus lagi nahan ketawa lagi gara-gara celetukan si Jaya itu. Dan si nenek itu langsung senyap dong. Tak, nggak ada suara lagi kan. Nggak ada suara lagi. Dan Engkus tuh langsung kayak nyentil lagi. "Tek, lu ngapa sih tiap ngusir kayak begituan? Selalu aja ada aja kelakuan lu," kata Engkus tuh. "Gak apa-apa Kus, ya kali aja dia juga ngerti bahasa kita kan." Tuh dia juga nanya mau ngapain. "Ya kenapa nggak lu tembalin dulu, kita di sini mau ngecamp kan tadi udah, gua kesini mau ngecamp dan sebagainya." "Iya sih, terus gimana nih?" "Ya udah, kita harus buru-buru cepet selesaiin masakan nih." "Mau gimana selesainya? Namanya juga masakan, nggak bisa dadakan juga. Udah gitu masak nasi kan lama." "Iya sih, ya udahlah, tungguin. Ini nggak ada yang nyetel musik." Akhirnya karena memang mereka bawa HP kan, mereka nyetel MP3 di HP si Engkus. Pas disetel cuy, awal tuh musik pop, tapi tiba-tiba kenapa jadi berubah lantunan tembang yang dimana itu adalah lagu-lagu Sunda, yang ya lagu-lagu Sunda zaman dulu lah, yang pakai kecapi, yang suaranya tuh merdu gitu. Cuman karena berhubung mereka udah disuges ketakutan dan diteror sama demit, jadi suara itu tuh kayak suara gamelan lagu Jawa gitu. Jadi ini panik banget. Dan aneh, suara atau MP3 tersebut tuh sebenarnya nggak ada di daftar playlistnya itu, tapi kok bisa keputer. Bahkan itu udah dimatiin, lagunya itu masih muter. Sampai-sampai HP-nya si Engkus dilempar sama Jaya. Apa nih, ketika dilempar itu musiknya langsung mati sendiri. Musiknya itu bener-bener langsung mati sendiri. Engkus kesel dong, "Lu ngapain sih ngelempar-lempar HP? Lagian lu ngapa tiba-tiba nyetel musik kayak begitu kan?" "Lah aku mana tahu, itu tiba-tiba nyetel sendiri. Kan lu tahu sendiri aliran musik gua apaan. Gak ada tuh lagu-lagu kayak begitu. Udah ambil HP gua." Gak mau males, takut ada nenek-nenek tadi gitu kan. Udah ambil. Karena mereka nggak ada yang mau ngambil, dan walaupun itu yang lempar Jaya gitu kan, mereka nggak ada yang mau ngambil. Ya akhirnya ya udah berdua. Nggak jauh sih sebenarnya, kalau diambil pakai tangan begini juga kena gitu kan sama HP-nya. Akhirnya mereka tuh ngambil lah, dan kondisinya Engkus ini ngeliatin begini dan agak di bibir pintu tenda kan, sedangkan Jaya yang ngambil itunya. Set, udah kepegang nih, itu ada yang megang tangannya. Mereka berdua spontan langsung teriak sekencang-kencangnya. Dan ketika selesai teriak itu, mereka kan panik, langsung kayak ditarik begini kan. Pas dicek nggak ada bekas apa-apa, dan menurut Jaya pun itu tangannya anyep, dingin banget. Dan mereka langsung nutupin tenda, matiin kompor, mereka nggak masak, dan udahlah masak dulu lah, nggak ada masak-masak. Mereka langsung masuk ke SB, udah mereka langsung tidur.
karena tahu bahwa ini diteror habis-habisan kan. Mereka kan mau nyoba tidur, lagi-lagi terornya belum selesai, seolah harus ada salam perpisahan gitu cuy. Akhirnya tendanya tuh kayak ada yang goyangin, dan itu lama, mungkin sekitaran 1 menit. Jaya lagi-lagi kesel, udah apa, udah, iya gue mau tidur, udah jangan ganggu lagi, udah ya gue mau tidur. Singkatnya, karena mereka juga udah kelelahan mungkin ya, dan udah capek banget dengan teror itu, akhirnya mereka pules tidur cuy. Mereka pules tidur, dan ketika pagi bangun, lu tahu mereka itu ngecamp bener di pintu masuk surken, tapi kondisinya kayak di tengah jalan di batu-batunya ini. Dan sebenarnya mereka tuh sadar bahwa mereka tuh sebenarnya ngecamp itu nggak di tengah jalur, karena kan di surken itu lega, nggak mungkin juga mereka ngecamp di situ gitu kan. Kok tiba-tiba pindah? Nah, mereka tahu di situ gara-gara ada yang nyindir atau ada yang teriak, yalah, yang bener aja kali berdiriin tenda di tengah jalan, kayak begitu sindiran dari para pendaki. Dan mereka tuh kayak keberisikan, dan pas ngeliat keluar mereka ada di tengah. Pantesan pada ngomongin aneh-aneh gitu kan, pada ngebacot aneh-aneh, ngebangunin sih, Gus, bangun, mana sih? Lihat, apaan? Jangan bilang ada demit. Bukan, lihat keluar. Pas dilihat, Gus pun ngerasa heran bahwa tendanya pindah ke tengah jalur. Dari situ kayak, ini gimana nih? Udah yuk, kita masak-masak, buru-buru cabut dah. Ya nggak bener nih, gue juga udah merinding, nggak jelas nih di sini. Akhirnya mereka langsung kayak ngegeser tenda, mereka masak-masak, dan mereka enggak yang namanya menikmati surken. Bahkan ngelihat sabananya pun enggak, cuma kelihatan dari area camp mereka doang. Setelah masak-masak, mereka langsung pergi turun pagi itu juga cuy. Dan ketika sampai di pos 3, Jaya ini bilang dalam hatinya cuy, deh, udah gue turun nih, romannya nggak seneng banget sih gue naik gunung gede gitu kan. Itu ada yang ngomong lagi, dan bahkan itu sampai kedengeran sama si Engkus juga. Mau kemana cu? Itu mereka berdua langsung ngibrit sekencang-kencangnya. Dan singkatnya mereka sampai di base camp. Ketika sampai di base camp ini, mereka bukan menikmati healing, justru mereka kayak kecapean dan gedek sama si sosok nenek tersebut. Ngapa selalu ngikutin gitu kan. Nah, ini mereka kayak, wah gara-gara lu. Tapi ya itu cuma sebatas bercandaan, dan itu ya menurut mereka jadi seru dan ya menyenangkan gitu kan. Walaupun mereka tidak bisa menikmati sesuatu hal yang bagus di surken, karena kondisi pada saat itu cerah. Tapi ya namanya naik gunung itu tidak bisa dipaksakan juga. Kalau memang punya feeling gak enak, terlepas dari masalah demit atau enggak, ya udah kalian gak usah maksa gitu kan. Dan mendingan diem di tenda aja atau nurusin untuk turun. Dan ketika mereka udah sampai base camp, akhirnya mereka mutusin buat pulang. Tapi mereka nyantai-nyantai dulu di puncak cuy, karena kan mereka nggak bisa nikmatin nggak bisa nikmatin surken kan. Akhirnya mereka, ya udahlah kita di puncak aja ngopi-ngopi, makan indomie, terus masak apa kek. Ya udah, ini logistik gimana? Udahlah, bawa pulang buat emak gua. Akhirnya mau nggak mau logistik mereka bawa, mereka malah ngemih di puncak kan. Dan alhamdulillah setelah mereka turun, mereka nggak diganggu lagi atau tidak ada nyakitin fisik dari mereka berdua. Tapi ya lagi-lagi ketika naik gunung gede, mereka selalu diganggu sama si sosok nenek tersebut cuy. Dan ceritanya cukup sekian cuy. Segala sesuatu dari cerita ini yang menurut kalian positif silahkan kalian ambil, yang buruk silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.